Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kak Panca percaya hari ini adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam suasana yang masih penuh dengan sukacita. Kita masih dalam suasana Natal. Yeay! Kita masih dalam suasana hati yang damai, sejahtera, dan berlimpah dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik sekalipun kita masih dalam suasana yang penuh sukacita karena kita masih tetap suasana Natal hari ini, kita tetap mau beribadah kepada Tuhan ya. Sebelum kita pergi kemana-mana, sebelum kita jalan-jalan atau kemanapun kita mau pergi, kita mau beribadah dulu kepada Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita siapkan tangan kita siapkan tubuh, jiwa, roh, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan satu penyembahan Yesus sahabat. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita nyanyikan satu penyembahan ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku ingat selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada saat hari ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk kami boleh memuji nama-Mu, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau membesarkan nama-Mu. Tuhan hadir dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan urapi kami semua Tuhan, sekalipun kami beribadah masih dalam kondisi online Tuhan, semua itu tidak membatasi kami untuk kami boleh menyembah-Mu, untuk kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai ibadah kami Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu bekerja terus dalam hidup kami. Bagi kami yang saat ini Tuhan, Kak Panca juga Yeski membawakan pujian, bahkan adik-adik di rumah semua Tuhan yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan hadir dimanapun kami berada untuk memuliakan dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya puji Tuhan. Tepuk Yesus. 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 Yeay. Puji Tuhan. Kita mau menyanyi happy ya happy ya.
tiada yang bisa membatasi sukacita kita. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang, Siang jadi kenangan. malam, Jadi sindiran. cintaku semakin mendalam. Semangat ya, semuanya semangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang sedih-sedih, tidak ada yang susah-susah. Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi apa? Siang jadi kenangan. Malam, Jadi sindiran. cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Haleluya. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ayo teman-teman. Nah, puji Tuhan, sukacita kita tetap terus bersama dengan Tuhan kita. Tadi kita sudah memuji happy ya ya ya, happy ye ye ye. Sekarang kita mau ganti dengan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Semangat ya yang di rumah, kita memuji nama Tuhan. Jangan malu-malu, ajak semuanya memuji nama Tuhan. Semuanya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, jangan pernah lupa-lupa baca kitab kita. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. kalau mau tumbuh, Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, itu harus menjadi bagian kita setiap hari. ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau Tumbuh, tumbuh. kalau mau tumbuh, glory Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, dengeran. kalau mau tumbuh, glory Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, kita baca kitab suci, berdoa setiap hari. Ya, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, kita harus baca kitab suci. Kita harus baca Alkitab kita dan berdoa supaya firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita. Jadi kita selalu ingat dan selalu percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya apa, Yeski? Mendengar firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Lagu firman Tuhan Allahku dengar. ya firman Tuhan ku dengar.
Semuanya tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Allah ku dengar. Dengan sungguh-sungguh kita mau nyanyikan pujian penyembahan ini dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Firman Allah ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Inilah Tuhan kerinduan kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami, adik-adik sekolah minggu-Mu Tuhan. Terus bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Berbuah-buah lebat dan berbuah-buah sangat manis. Biarlah semua orang boleh menikmati buah-buah firman-Mu dalam setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, urapi kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Koki, ngapain? Kita udah on ya? Iya. Oh, aku mau tapping buat firman Tuhan. Dengerin dong, ya. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat Natal ya. Tuhan Yesus berkati. Ketemu lagi dengan Koki dan Winaya. Ya ampun. Selamat Natal teman-teman semuanya. Selamat Natal teman-teman semuanya. Apa kabar nih? Udah kangen? Aduh. Gantian Koki yang ngomong. Adik-adik, dia ngomong terus. Sekarang Koki yang ngomong ya. Koki mau cerita tentang terangnya Tuhan Yesus. Jadi gini, awal mula cerita. Enggak. Koki mau cerita tentang orang Majusi. Aku tahu Kak. Aku tahu. Orang Majus itu yang suka bawa jus. Ngaco. Bukan ada-ada di ngaco. Orang Majus itu adalah orang pintar. Dan sebagian dibilang juga dia seorang raja-raja juga. Kalau dilihat di buku-buku yang lain ya. Orang yang pintar, tapi dia percaya sama Tuhan. Keren nggak? Aku juga pintar, Koki. Ya, tahu kamu pintar. Tapi kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Percaya dong! Tuhan Yesus is the best! Tuhan Yesus is the best! Udah cukup. Kamu nggak usah ngomong dulu ya. Koki dulu yang ngomong ya. Siap. Ya, dengar firman Tuhan ya. Jadi, pada waktu itu, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dengerin adik-adik. Kenapa kita harus ikutin terang itu? Dengerin baik-baik. Buka Alkitabnya di Matius 2 mulai ayat 1.
Judulnya Orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan, ayat 1 baca ya, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Zaman Raja Herodes. Datanglah orang Majus dari timur di Yerusalem. Jadi ada orang Majus 3 orang. Datang sama rombongannya ke Yerusalem. Dengerin dulu. Dan bertanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Hah? Si Herodes kan raja. Tapi dia tanya ke Herodes, di mana dia? Raja orang Yahudi. Hah? Kan kata Herodes, aku yang raja orang Yahudi. Tapi kok ada lagi? Herodes merasa mulai tersaingi. Timbullah mulai iri hati. Nah, dengerin baik-baik. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah. Ia berserta seluruh Yerusalem. Gempar. Ini orang pintar ternyata terkenal dan pengaruhnya sangat besar juga ya. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dia kumpulin siapa? Hamba-hamba Tuhan. Dia kumpulin ahli-ahli Taurat. Dia kumpulin siapa? Pendeta-pendeta. Wih, berarti Herodes tahu dong firman Tuhan. Tahu. Dia pengen tahu. Cari tahu. Dengerin. Ayat 6. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Katanya imam-imam akan timbul di mana bukan kota, di desa kecil, daerah kecil. Namanya Bethlehem. Mungkin ya terpinggiran nih si daerah itu, daerah Bethlehem. Terus dikasih tahu ke Herodes imam-imam, ternyata di firman Tuhan udah ada ditulis akan timbul raja yang akan menggembalakan umatku seluruh dunia, itu dari Bethlehem. Nah, Herodes belum tahu juga. Tapi dalam hatinya Herodes udah iri. Waduh, ada yang saingin aku nih. Gitu. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Nah, si orang Majus itu datang ke Yerusalem dituntun oleh apa? Bintang yang terang. Dituntun karena dia pintar, dia tahu. Wah, ini dia nih. Bintangnya nih. Terus kemudian ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi, selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Herodes sudah mulai kasih tahu ke siapa orang Majus itu. Ya udah, kamu pergi ke Bethlehem ya. Nanti aku juga mau datang kalau dia lahir, katanya gitu. Nanti aku datang juga, akan menyembah raja itu, yaitu Yesus. Padahal dalam hatinya nggak mungkin. Ada juga saya akan bunuh, katanya gitu kan. Itu dalam hatinya Herodes. Nah, terus orang Majus bilang, oke, gitu. Ayat 10-nya, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersuka citalah mereka. Akhirnya di Yerusalem itu, orang Majus itu melihat apa? Bintang. Akhirnya, nih dia nih. Ketika melihat bintang itu, dia udah senang.
Maka masuklah mereka ke dalam apa? Rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan apa? Dan mur. Dengerin adik-adik. Setelah di ayat 9 katakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Artinya gini adik-adik. Pas dia ketemu dengan Herodes, keluar dari istananya Herodes, orang Majus itu melihat bintang. Dia dituntut sama bintang. Ceritanya bergerak kali ya. Dan pada saat sampai di Bethlehem, bintang itu berhenti di atas apa? Di atas rumahnya Tuhan Yesus atau kandangnya Tuhan Yesus. Dia lahir di kandang kan? Iya. Oh. Terus bersukacitalah orang Majus itu. Dia mempersembahkan apa? Harta bendanya, emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah harta-harta zaman dulu tuh yang sangat berharga. Dengar adik-adik. Semuanya harta bendanya dikeluarin, dikasih ke Tuhan Yesus. Gitu. Orang Majus itu, dia percaya bahwa dia adalah raja. Dia langsung menyembah. Dengerin adik-adik. Terus bagaimana nih? Saya harus laporin ke siapa? Ke Herodes nggak? Nggak. Baca selanjutnya. Orang Majus itu dapat mimpi. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui apa? Jalan yang lain. Dengerin. Orang Majus tidak melalui jalan pulangnya ke Yerusalem lagi, tapi di jalan muter. Muter. Karena dia apa? Sudah dapat mimpi. Artinya apa? Sudah dikasih tahu sama siapa? Sama Tuhan sendiri. Bahwa kalau si Herodes itu adalah raja yang curang. Dia sudah mulai timbul iri hati. Adik-adik mau belajar nggak nih gini ceritanya? Kalau cerita selanjutnya, adik-adik, semua anak yang baru lahir dibunuh sama siapa? Raja Herodes. Serem banget. Tetapi Tuhan Yesus udah diungsikan dulu, disuruh pergi ke Mesir. Tapi nanti dia balik lagi ke Yerusalem. Nah, adik-adik dengerin. Adik-adik mau ikut Tuhan, mau denger-dengeran, mau bisa melihat bintang itu, bintang bicara dari Tuhan Yesus, bukan bintangnya ini ya, bukan sinar dari Tuhan Yesus, dengar suara Tuhan Yesus. Tahu gimananya? Caranya pertama, jangan ada iri hati. Itu aja. Ini pesan Natal. Mau dengar suara Tuhan, mau deket sama Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, jangan ada iri hati dulu. Dalam hati adik-adik. Wah kak, itu handphonenya bagus. Oh kakak saya dikasih handphone. Oh adik saya dikasih handphone yang keren. Oh apalagi ya. Oh tetangga aku punya sinyal wifi yang keren. Oh punya sepatu. Oh punya apa lagi? Punya sepeda baru. Gitu terus iri. Kita kok jelek-jelek ya. Jadi adik-adik gak boleh iri hati ya. Nah akibat dari orang iri hati biasanya apa? Seperti Herodes. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan. Padahal dia udah panggil imam-imam. Udah tahu nubuatan firman Tuhan itu. Bahwa dia ada di Bethlehem. Tapi dia tetap tidak percaya. Udah timbul iri hati. Orang iri hati. Dia tidak bisa melihat rencana Tuhan yang lebih lagi. Kelihatannya sih bagus. Wah, dia tetap jadi raja koki. Iya, sampai mati pun dia jadi raja. Tapi apakah dia dapat
rencana Tuhan? Tidak. Yang dapat rencana Tuhan justru orang Majus. Orang Majus itu orang pintar dan raja-raja kecil. Dan raja juga dia. Dia datang merendahkan diri. Orang iri hati, orangnya sombong. Nggak bisa dibilangin. Nggak mau denger-dengeran. Malah dia selalu buat curang. Adik-adik, tahu kalau curang gimana? Pernah melakukan hal kecurangan? Aku pernah, Kak. Aku pernah. Diam, kalau udah tahu, jangan kasih tahu. Tapi aku udah bertobat, Kak. Udah tidak lagi. Ini hari dan buat curang. Oh ya, bagus. Nah, adik-adik, dengar ya firman Tuhan. Saat ini mungkin hal yang terberat bagi keluarga adik-adik, sebagian dari adik-adik. Tidak bisa sekolah, kalau pergi harus pakai masker, susah deh. Tidak boleh kumpulan orang-orang banyak. Kalau berkumpul kalian kadang-kadang adik-adik rasa takut juga gitu. Ya iyalah, tiba-tiba ada yang sakit. Tiba-tiba keluarga kita ada yang kita dengar, wah meninggal. Karena apa? Karena COVID. Wah, karena COVID nggak ada uang untuk bayar sekolah. Makan juga susah karena papa mama nggak bekerja. Satu hal adik-adik, tetap percaya sama Tuhan Yesus. Jangan lihat kiri kanan. Fokus ke terang itu. Ikuti terang itu. Terang itu apa? Sudah ditulis. Udah dikumpulin nih di sini. Terang itu bukan sinar aja. Tetapi terang itu adalah ada di Alkitab ini semuanya. Kalau mau belajar tentang terang, yaitu siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Gitu. Nah, adik-adik, sampai di sini ya. Tetap percaya sama Tuhan Yesus, baca firman Tuhan selalu, karena disinilah sumber terang itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Sehingga adik-adik bisa mendengar suara Tuhan, ketemu sama Tuhan Yesus, sehingga adik-adik pas baca firman Tuhan, tidak bingung lagi. Karena pada saat adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik bisa bicara dengan Tuhan Yesus. Ayat itu akan berbicara kepada adik-adik. Gitu. Pegang terus firman Tuhan, sehingga adik-adik menghadapi tahun 2021 tetap berjalan sama Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang salah, bingung, nggak tahu bagaimana, baca firman Tuhan. Dia akan kasih tahu caranya berdoa bagaimana, caranya memuji Tuhan bagaimana, caranya kalian memutuskan segala sesuatu bagaimana. Baca firman Tuhan. Kak, kalau aku nggak ngerti matematika, bisa juga nggak baca firman Tuhan dulu? Ya, karena firman Tuhan adalah sumber dari segala-galanya. Sumber hikmat, sumber pengetahuan ada di mana? Ada di firman Tuhan. Koki bisa jawab? Iya, Koki udah ngalamin bahwa firman Tuhan adalah segala-galanya. Ya adik-adik, baca firman Tuhan terus. Dari Kejadian sampai Wahyu ya. Banyak banget. Iyalah. Harus habis 1, 2 ayat, 3 ayat. Mungkin nggak setahun habis. Mungkin 2 tahun baru habis baca firman Tuhan ini. Tapi kalian harus tetap baca firman Tuhan. Itu pesan Koki. Sehingga terang itu menjadi nyata dalam kehidupan adik-adik. Oke, Koki. Oke, saya akan baca firman Tuhan terus. Nah, adik-adik, setelah firman Tuhan, dengar firman Tuhan, kita berdoa ya, supaya hikmat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan adik-adik. Dan pada saat adik-adik baca firman Tuhan itu menjadi bicara seperti bicara sama diri adik-adik sendiri. Oke? Tutup mata, lipat tangan, semuanya. Ikut Koki berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau telah lahir ke dunia ini untuk saya. Tuhan Yesus, kami mau Engkau bicara terus. Engkau ada dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam akal budi kami, dalam hati kami. Sehingga
kami terpaut terus kepadamu. Terima kasih Tuhan, peganglah hidup kami, peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami tidak terjatuh ya Tuhan. Kami bisa bangkit kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah teman-teman. Dadah adik-adik semuanya. Dadah teman-teman. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah kita mau akhiri ibadah kita saat hari ini ya. Nah kita tetap mau menjadi terang, kita tetap harus bersinar ya, memancarkan sinar dan terang Kristus. Biar semua orang boleh melihat Kristus dalam diri kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Kita mau akhiri ibadah kita, semua tangan ditutup, matanya dilipat, kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah kami saat hari ini Tuhan. Engkau sudah campur tangan Tuhan, biarlah kasih setiamu terus menyertai kami sepanjang hari Tuhan, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang masa dalam kehidupan kami Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman-Mu menuntun setiap langkah kami. Urapi Tuhan Kak Oki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar Engkau pakai hamba-Mu semakin hari di dalam melayani Engkau semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati Kak Oki, rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, pelayanannya. Biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati semua adik-adik yang ada di rumah Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati kami semua guru-guru sekolah minggu Bapa. Kami mengucap syukur, tetap pengurapan-Mu buat hidup kami Tuhan. Langkah kaki kami Tuhan, Kau tuntun setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami akhiri sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Aku mau ucapin Selamat Natal, selamat Natal, dan Tahun Baru. selamat tahun baru. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati kita semua. berkati kita semua. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Halo kakak-kakak di sekolah minggu dan adik-adik yang di sekolah minggu. Apa kabar kalian? Saya menginginkan mengucapkan selamat Hari Natal 2020. Saya menginginkan mengucapkan terima kasih untuk Tuhan sudah merayakan Natal kita. Terima kasih Tuhan. Salam. Natal dan Tahun Baru kakak-kakak sekolah minggu dan teman-temanku. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Yuya. Deborah dan Dika ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru buat guru-guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman.
Dah. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year, friends. Merry Christmas and Happy New Year, friends. I hope you have a good day. God bless you. Bye bye. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sharon dan Musa mau mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Jesus, we love you. Bye-bye. Selamat Hari Natal semuanya dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.